KLPFS 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, kita sekarang udah masuk ke sesi ketiga Sesi ketiga, betul. yaitu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum masuk ke paparan, kita saksikan video berikut ini. Hebat tak hanya mewujudkan ambisi menjadi pasti, hebat itu memberi makna dan inspirasi. Suasana bekerja yang penuh motivasi dan prestasi membuat semakin yakin inilah aspirasi. Di sini dibentuk menjadi pribadi yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini mewujudkan mimpi dengan aksi sehingga menjadi pribadi yang menginspirasi. Halo, apa kabar para adik-adik alumni STAN yang baru lulus? Perkenalkan, saya Budi Dawati, Kepala DKI Provinsi Jawa Timur. Saya ingin memperkenalkan Provinsi Jawa Timur kepada adik-adik semuanya. Saya ingin mengajak adik-adik alumni STAN untuk bergabung di Provinsi Jawa Timur karena apa? Ini merupakan tantangan bagi adik-adik karena kami punya 38 kota dan juga dari salary selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan. Menarik nggak? Saya tunggu ya kehadirannya di Jawa Timur. Sampai jumpa di Jawa Timur. Saya merasa suasana bekerja di Pemprov Jatim sangat nyaman dan lingkungannya sangat suportif. Baik atasan maupun senior-senior di kantor senantiasa berbagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Nyaman sih, di sini juga kekeluargaannya sangat tinggi. Kita juga selalu diberikan kesempatan untuk terus berkembang. Suasana lingkungan kerja yang saya rasakan adalah terasanya ketekunan, kedisiplinan, dan terjaganya kinerja dalam melaksanakan pekerjaan. Sangat bersyukur bisa masuk Pemprov Jatim karena Pemprov Jatim merupakan salah satu instansi favorit yang menjadi pilihan anak-anak STAN. Saya merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa seperti pemerintah Provinsi Jatim. Bagi saya pribadi sangat senang dan juga sangat bangga karena ada prestige tersendiri bagi kita yang bekerja di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya selama saya di sini saya mendapat banyak pengalaman, keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri saya selama di sini. Tentunya pengalaman yang baru, pengalaman yang sangat berharga, dan pengalaman bekerja di dunia nyata yang real yang sebelumnya kita belum dapat di dunia perkuliahan. Tentunya hak-hak kita sebagai ASN dipenuhi yaitu gaji dan tunjangan serta lain-lain. Lalu sebagai pengembangan kompetensi di Pemprov Jatim juga banyak sekali diadakan bimtek-bimtek, lalu pelatihan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai. Oke. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Indah Wahyuni SHMSI selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Oke, tadi kita dapat info nih Ya. dari pegawainya Bu Indah, katanya panggilan akrabnya Bu Yuyun. Jadi Oh, kita iya. akan sapa. Selamat pagi Bu Yuyun. Selamat pagi Bu Yuyun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar Ibu? Apakah suara kami terdengar jelas Ibu? Alhamdulillah terdengar jelas. Siap. Ibu. Oke Ibu, baik mohon izin Ibu, kami persilakan Bu Yuyun untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKS-an dalam waktu 15 menit. Monggo Ibu silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada yang terhormat
Bapak Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, dari BKN maupun dari yang lain, termasuk juga adik-adik para alumni STAN. Ya, kami dari BKD Provinsi Jawa Timur, perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni MSI sebagai Kepala BKD Provinsi Jawa Timur. Pagi ini saya ingin sedikit mempromosikan Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur kepada para alumni STAN. Ya, baik, kami sampaikan materinya, mungkin bisa dibuka. Ibu dari sana, Ibu. Bagaimana ceritanya lah ya, sebelum juga tadi sudah para alumni STAN yang sudah bekerja dan bergabung dengan kami di Pemprov Jawa Timur, apa kelebihan-kelebihan bekerja di Jawa Timur. Nah, ini saya ingin hanya menambahkan sedikit saja terkait dengan kelebihan dan keuntungan bergabung dengan Pemprov Jawa Timur. Ini profil Provinsi Jawa Timur ya. Ini saya tidak perlu menyampaikan, yang jelas memang ada 38 kapkota, jumlah penduduknya kita nomor 2 yang terbesar setelah Jawa Barat di seluruh Indonesia. Itu bisa dilanjut aja, J. Nah, ini budayanya. Budaya karena Jawa Timur ini ada 38 kapkota dan kami salah satu pemerintah provinsi yang sama sekali sampai sekarang belum ada dipecah ya untuk Jawa ya. Sehingga kami ada 5 budaya yang sebagai penunjang atau sebagai tolok ukur penunjang keberhasilan pembangunan di Jawa Timur, yaitu ada budaya Mataraman. Nah, ini tokoh panutannya adalah tokoh birokrasi, sehingga mereka itu orangnya biasanya bahasa Jawanya yang halus karena sudah mendekati dengan Jawa Tengah ya, halus bahasanya, dan mereka juga dengan birokrat, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini sangat hormat sekali, dan budaya kerjanya mereka rata-rata pengusaha agro ya, padi, tebu, jagung, nah seperti itu. Nah, ada juga, kebetulan saya sendiri adalah juga dari Madura, bahasanya seperti saya, lugas, tegas. Nah, tapi tetap dengan tokoh agama, tokoh masyarakat itu adalah sangat hormat sekali, karena bagi kami itu selain yang di atas Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama dan tokoh masyarakat itu termasuk juga adalah kepala daerah menjadi panutan yang harus dihormati. Sama sebenarnya penghasilan atau penghasil untuk Madura adalah tembakau. Nomor 1 kadang-kadang tembakonya di daerah Sampang itu sangat bagus sekali, jagung, dan Sumeneb, saya adalah kelahiran Sumeneb, itu adalah garam. Dulu namanya sebelum PT Garam, PN Garam, pusatnya itu ada di Sumeneb, namanya PN Garam, kantornya ada di Sumeneb. Nah, sekarang karena sudah bergabung dengan BUMN ditarik ke provinsi ke pusat ya, seperti gitu, tapi tetap pusatnya ada di Surabaya. Nah, ini ada budaya arek. Budaya arek ini adalah gabungan antara Mataraman dengan Madura. Ini daerah-daerah seperti Malang, Pasuruan, itu seperti itu. Terus habis gitu Probolinggo, ini adalah budaya arek ya. Sebenarnya sama, semua hampir sama, cuman untuk tempat penghasilannya itu adalah ada industri, ada jasa, karena ada kawasan industri di daerah Malang, di daerah Pasuruan, termasuk jasa, agronya sudah lebih bagus dari daerah Madura ataupun Mataraman. Nah, ini Osing dan Tengger, ini daerah Banyuwangi. Nah, ini di paling ujung di Pulau
Jawa, dan ini ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi Osing dan Tengger ini ada sebagian di Probolinggo dan ada yang di Banyuwangi. Jadi untuk Osing sendiri Banyuwangi adalah sudah berdekatan dengan Provinsi Bali. Provinsi Bali ya, sehingga bahasa-bahasanya juga ada yang nyerempet-nyerempet bahasa Bali, ada juga sedikit Maduranya. Nah, seperti itu. Inilah keunikan yang ada di Provinsi Jawa Timur ya, terkait dengan budaya, sehingga kami pun di dalam melakukan indikator pembangunan di Jawa Timur, tetap kami mengedepankan adanya budaya-budaya ini, sehingga bagaimana kami mendekati tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk sebagai penggerak pembangunan lebih mudah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini statistik kepegawaian di Pemprov Jawa Timur. Pegawai di Pemprov Jawa Timur ada 80.756, sedangkan untuk ASN-nya sendiri ada kurang lebih 54.000, sedangkan untuk tenaga non-ASN-nya ada kurang lebih 26.000. Nah, tahun kemarin kami menerima CPNS maupun P3K, jadi mulai tahun kemarin, tahun ini ya, kami punya P3K, itu kami juga selain CPNS dari hasil tes CPNS tahun kemarin, itu yang bergabung dengan kami STAN, alumni STAN maupun alumni IPDN dan hasil tes CPNS serta P3K ada kurang lebih yang kami terima ada 10.992 orang. Nah, untuk alumni STAN tahun kemarin kami menerima kurang lebih 17 orang. Nah, mudah-mudahan pada tahun ini banyak juga adik-adik alumni STAN yang mau bergabung dengan kami. Karena adik-adik bisa dilihat kalau dari data statistik kami berdasarkan usia yang usia di atas 50 tahun itu ada kurang lebih 13.000 orang dari 54.000 ASN yang ada pada kami. Sehingga kami butuh generasi-generasi milenial yang bergabung dengan kami, karena usia yang mendekati pensiun di ASN kami sudah cukup lumayan banyak, sehingga adik-adik dari alumni STAN dapat bisa menggantikan beliau-beliau sehingga mau bisa membantu pembangunan di Jawa Timur. Ya, inilah data statistik atau data kepegawaian di Pemprov Jawa Timur. Boleh dilanjut? Nah, ini seperti yang saya tadi sampaikan ya. Ini sekarang untuk yang seusia saya, baby boomers, ada kurang lebih 11,45% ya. Nah, untuk generasi Y ada 32,03% ya. Nah, ini untuk yang generasi milenialnya ini kurang lebih masih sedikit, masih ada 1,23%. Nah, ini biasanya adik-adik ya yang suka kalau generasi milenial itu sukanya ada sedikit kebebasan, ada individualismenya cukup tinggi, tapi multitasking, ya, efisien, kreatif, inovatif, rata-rata generasi milenial itu seperti itu. Dan ini kami harus memberikan wadah, sehingga kami untuk menjembatani adanya generasi milenial maupun ada generasi yang seusia-usia kita, ini kita ada yang namanya buddy system, ada pendampingan bagi generasi-generasi milenial untuk bisa berkomunikasi dengan generasi-generasi yang seperti kami ini. Seperti saya ini kan sudah mendekati purna ya, jadi pasti harus ada perbedaan budaya antara generasi milenial dan generasi yang seperti saya. Ini kami akhirnya adakan pendampingan agar tidak terjadi semacam gap yang terlalu jauh seperti itu. Lanjut. Satu orang yang
kita untuk rencana formasi pada tahun ini untuk alumni STAN kami butuh kurang lebih 51 orang. Ini perangkat daerah yang sangat membutuhkan, terutama untuk Bapenda ya, yang untuk lulusan pajak, monggo untuk dapat bergabung dengan kami. Nah ini ada termasuk BKD juga butuh, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, terutama untuk pengelolaan keuangan. Kami untuk WTP, kami sudah mendapatkan 12 kali penghargaan WTP, sehingga kami butuh bantuan dari adik-adik alumni STAN untuk dapat bergabung dengan kami, sehingga kami tetap dapat bisa mempertahankan WTP kami. Nah, kami mohon, monggo, untuk dapat bergabung dengan kami. Ini data-data ya, data rencana alokasi penempatannya. Nah, inilah ada di DPU Bina Marga, ada di Bapeda, ada di Setwan. Nah, Bapenda terutama yang sangat banyak membutuhkan alumni-alumni STAN ya. Monggo lanjut. Nah, ini pola karir. Nah, seperti yang disampaikan oleh adik-adik yang alumni STAN yang sudah bergabung dengan kami untuk pengembangan kompetensi, kami sangat terbuka, terutama kami juga mengadakan bintek-bintek agar bisa mengembangkan kapasitas, menambah keilmuan dari alumni generasi milenial, dan juga ada pendampingan agar bisa tidak terjadi gap budaya antara kami yang sudah generasi Z maupun juga dengan generasi milenial. Terutama juga kami memberikan kesempatan untuk menambah kesempatan adik-adik untuk bisa menambah kompetensinya, misalnya untuk mengikuti S2 segala macam. Kami juga nanti ada semacam semacam untuk beasiswa untuk bisa meneruskan atau meningkatkan pengembangan kompetensi. Bintek-bintek tetap kami tingkatkan karena ini juga komitmen dari Ibu Gubernur bahwa pengembangan kompetensi bagi ASN itu sangat penting. Karena apa? Pembangunan di Jawa Timur itu bergantung dari pengembangan karir dari ASN-nya. Sehingga dengan adanya banyak ASN yang berkualitas, Jawa Timur juga banyak mendapatkan penghargaan yang telah diperoleh oleh Pemprov Jawa Timur. Nah, inilah kenapa kami butuhkan adik-adik dari alumni STAN ini ya. Lanjut. Nah, ini kami juga sudah ada pengaturan terkait dengan pengaturan pola karir jabatan. Nah, saya mohon maaf kalau saya agak mungkin sombong sedikit ya. Jadi Pergub kami ini, Pergub nomor 82 tahun 2017 ini lebih dulu dari pusat. Jadi kami sudah punya tentang pengaturan pola karir jabatan pelaksana dan jabatan fungsional itu lebih dulu dari pemerintah pusat ya. Nah, itu yang bisa. Sehingga kami istilahkan sekarang ada namanya zigzag diagonal, karena sekarang dengan permintaan Pak Presiden adanya penyederhanaan birokrasi, di mana yang tadinya 3 layer jadi 2 layer, banyak jabatan eselon 4 yang sudah berganti ke jabatan fungsional, tapi manakala untuk jabatan struktural itu dibutuhkan, jabatan fungsional dapat beralih kepada jabatan struktural. Inilah yang namanya zigzag diagonal. Jadi kami bisa yang dari jabatan struktural bisa beralih menjadi jabatan fungsional, dan dari jabatan fungsional bisa beralih menjadi jabatan pelaksana atau jabatan struktural. Inilah nanti sudah diatur di dalam Pergub nomor 82 tahun 2017 ini. Lanjut. Nah, ini model lintasan pola karir di Jawa Timur ya. Inilah. Dan tour of duty kami lakukan biar tidak terjadi kejenuhan para ASN untuk melanjutkan karirnya, sehingga tetap masalah rotasi mutasi
penempatannya kita pertimbangkan sesuai dengan posisi dan penempatannya ya. Lanjut. Nah, ini juga ada tubel, tugas belajar. Kalau seandainya tugas belajar ini berarti ada penugasan dari organisasi perangkat daerah ataupun dari BKD. Sedangkan untuk izin belajar, adik-adik bisa juga disekolahkan mungkin ingin belajar sendiri, meningkatkan kompetensi dengan biaya sendiri bisa. Ini adik-adik bisa mendapatkan izin belajar. Nah, ini kita permudah semuanya. Kita sudah menggunakan sistem informasi, ya. Nah, ini persyaratan-persyaratannya. Persyaratan masalah tubel, persyaratan juga untuk izin belajar sudah kami tetapkan. Ini sudah masuk di dalam Pergub nomor 82 tahun 2017 tadi, ya. Bisa disimak oleh adik-adik semuanya. Lanjut. Nah, ini remunerasinya. Remunerasinya saya sudah pernah menyampaikan bahwa selain gaji, jadi gaji di tempat kami, kalau gaji semua aturannya sama ya, sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2019. Tapi di Jawa Timur ada juga tunjangan kinerja, ya, TPP istilahnya. Untuk TPP-nya kita tidak kalah dengan DKI. Ini untuk golongan 2C aja, untuk kelas jabatan 6 itu sekitar 8.125 ya. Nah, adik-adik untuk alumni STAN kan sudah masuk pasti sudah golongan 3A. Jadi pendapatannya bisa lebih dari 80 juta untuk tukinnya, TPP-nya. Nah, pasti kelas jabatannya sudah kelas jabatan 7 minimal atau kelas 8. Nah, ini bisa antara 10 sampai 12 juta. Nah, ini loh adik-adik. Ayo makanya silahkan bergabung dengan Pemprov Jawa Timur. Lanjut. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, body system. Human Capital Academy, kami ada body system. Jadi kami ada pendampingan, ada mentoring, ada micro learning. Kita juga ada seminar untuk bisa meningkatkan kapasitas dan untuk mengurangi gap antara generasi yang sudah lebih tua dan generasi milenial. Sehingga banyak bergabung adik-adik dari STPDN, dari STAN. Yang tahun kemarin kami untuk STPDN bergabung kurang lebih 27 orang ya. Dan adik-adik dari STAN 17 orang. Tahun ini kami ingin 21. Tahun lalu 51 ya untuk dari STPDN, yang tahun dari STAN juga, dari STAN 51 orang. Tahun ini kita butuh 51 orang juga ya. Nah, kalau bisa lebih seperti itu, 51 orang. Jadi kami lebih baik, lebih bagus ya. Jadi sehingga bisa membantu pembangunan di Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya dan para alumni STAN. Jadi kalau ada lagu dari Farel, ojo dibanding-banding ke, Jatim pasti oke. Jangan bimbang dan jangan ragu untuk bergabung dengan Jawa Timur. Kami tunggu segera untuk bergabung dengan Jawa Timur. Terima kasih, kami kembalikan lagi waktu kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jatim oke ya Kak ya berarti ya. Ojo dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding. Jawa Timur oke. Ojo dibanding-banding ke, Jatim pasti oke. Jatim pasti oke gitu ya Bu Yuyun ya. Baik Ibu. Ya, betul. Mohon izin kita akan membuka sesi pertanyaan ya Bu ya. Tapi sebelum kita masuk ke Monggo, sesi kami pertanyaan, persilahkan. kita mau sapa dulu nih, masih on nggak nih? Kalau saya sih tadi on banget nih sama paparannya Bu Yuyun. Kita sapa dulu para lulusan PKN STAN ya Bu. Selamat pagi teman-teman. Mana nih? Ayo, kita belum lihat nih. Ayo on cam semuanya. On camnya mana? Ayo. Selamat pagi. Wow, rame juga ya. Ada berapa sih di Zoom?
Kayaknya 15.000 ya Kak ya. Waduh, banyak banget nih kayaknya. Masih semangat ya teman-teman ya. Oh, tidak ada suaranya, nggak apa-apa. Bu Yuyun, ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman lulusan PKN STAN. Ini atas nama Muhammad Farel Wahyu Hidayat. Apakah sudah bergabung bersama kita, Mas? Apa nih kepanggilannya? Mas Farel. Oh, jadi banding-banding ke. Pas banget. Jadi banding-banding. Pas banget nih. Oke, Mas Farel, apakah sudah bergabung bersama kita? Sudah bergabung bersama kita, Mas Farel? Oke, Ya. ini Bu sudah bergabung bersama kita, Bu. Mas Farel, silakan Mas. Pagi Mas Farel, apa kabar? Apakah suaranya sudah terdengar, Mas Farel? Waduh, Mas Farel panik nih, panik. Suaranya, Mas Farel tes gitu, Mas Farel. Kenapa nih? Ada apa ini? Di unmute Mas Farel. Di unmute dulu, Mas Farel. Suaranya udah ada ya? Oke, Mas. Dari IO mungkin bisa dinaikin suaranya Mas Farel. Apakah suaranya Mas Farel sudah terdengar di Ibu? Enggak, belum terdengar Mbak. Oke. Sambil menunggu nih Bu, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga, cuma ini kayaknya Mas Farel pertanyaannya seru nih. Coba Mas Farel tes gitu, Mas. Belum ya? Belum masuk ya suaranya Mas Farel ya? Teman-teman panitia mohon bantuannya. Oke, sambil menunggu Bu, tadi ada pertanyaan Bu mengenai perkembangan karir dan juga target jabatan pimpinan tinggi. Apakah di Pemprov Jatim pimpinan tingginya tuh ada yang dari lulusan PKN STAN, Bu? Monggo, Bu. Kalau jujur untuk sekarang, karena kami baru menerima alumni STAN kan masih baru, ada beberapa tahun ini ya, memang belum ada untuk JPT Pratamanya. Mudah-mudahan nantinya ini akan menjadi pendorong atau penggerak. Mohon maaf kami sampaikan besok Ibu Gubernur kami mendapatkan penghargaan dari KASN terkait dengan kualitas penempatan JPT. Jadi jabatan pimpinan tinggi Pratama memenuhi kualitas yang sangat baik. Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang sudah yang baru mendapatkan penghargaan, karena ini penghargaan yang baru dari KASN, salah satunya adalah Jawa Timur. Nah, jangan khawatir dan jangan bimbang terkait masalah itu. Insya Allah pasti akan ada dari alumni STAN untuk mendapatkan jabatan sebagai JPT Pratama. Insya Allah. Ucapan selamat ya Ibu ya. Inje, matur nuwun. Oke, siap. Nah, sekarang Mas Farel apakah sudah tersambung, Mas Farel? Ya, Agak sudah kecil, ada. mungkin bisa dinaikkan sedikit volumenya, Mas. Silakan, Mas. Ya, Udah, oke. silakan. Suaranya belum Suaranya terdengar, Mas kecil banget nih, Farel. Mas. Sebentar, teman-teman IO bisa dibantu. Silakan, Mas Farel. Baik. Ya, oke, silakan. Ya, saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa kuota untuk Pemprov Jatim itu 51 orang. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu, apakah dari 51 orang itu telah dirinci, misalkan dari STAN itu minta penjurusannya, misalkan dari anak pajak itu dikasih kuota berapa, dari akuntansi dikasih kuota berapa, seperti itu, Bu. Apakah udah ada rinciannya atau belum, Bu Ibu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Farel sudah mau bertanya dan bergabung dengan kami. Mas Farel sekarang ada di mana ini? Posisi saya masih di Tangerang Selatan, Ibu. Oh gitu. Dari jurusan apa Mas Farel? Pajak atau? Saya dari jurusan pajak, Bu.
Urusan pajak. Jadi jelas Mas Farel, kami membutuhkan dari jurusan Mas Farel ya yang pajak itu kita sudah menentukan kuotanya dan pajak itu butuh 12 orang ya, 12 orang untuk perbendaraan 20 orang dan akuntansi 19 orang ya. Dan pajak ya paling ditempatkan yang terbanyak ada di Bapenda. Karena itu yang mengurusi pajak dan retribusi. Terus terang pendapatan atau PAD dari Jawa Timur adalah dari pajak dan retribusi. Nah, yang mencari masalah perpajakan kalau di tempat kami, kalau di provinsi kan semuanya kewenangannya sama ya. Pajak untuk pajak kita hanya 2, jadi ada pajak kendaraan bermotor dan BPNKB serta pajak air permukaan. Nah, ini yang tapi nanti untuk OPD lain juga butuh alumni yang dari perpajakan. Karena kami kan juga sebagai organisasi perangkat daerah, karena ada tukin segala macam kan itu ada pajaknya ya, dipotong pajak selain gaji kan. Nah, makanya seperti BKD pun butuh alumni dari perpajakan. Tadi sudah kami sebutkan untuk perpajakan kami butuh 12 orang, untuk perbendaraan kami butuh 20 orang, untuk akuntansi butuh 19 orang. Ayo, monggo rame-rame bergabung dengan Jawa Timur. Tangerang nggak jauh loh dengan Jatim. Ayo, tertarik gak ini Mas Farel? Nggak tertarik Ibu. Tertarik ya? Nah, mudah-mudahan saya tunggu. Nah, Amin. dibanding-banding ke lo, Jatim pasti oke. Ojo bimbang, ojo ragu. Siap Ibu. Baik. Siap Ibu. Terima kasih Mas Farel dan Ada Bu lagi yang mau Yuyun. ditanyakan? Apakah ada lagi dari teman-teman PKN STAN yang ingin bertanya langsung kepada Bu Yuyun? Nih, mumpung ada Bu Yuyun langsung nih. Apakah ada lagi? Belum. Tapi ada pertanyaan dari saya ya mungkin ya Bu Yuyun ya Bu ya. Apakah ada beasiswa Bu dari Pemprov Jatim untuk anak-anak STAN ini untuk melanjutkan pendidikannya, Bu? Ada. Dan itu tadi sudah saya sebutkan, tugas belajar. Ada tugas belajar dan ada izin belajar. Tugas belajar berarti itu ditugaskan oleh Pemprov Jawa Timur. Insya Allah ada Pak, ada. Dan alhamdulillah yang bergabung tahun kemarin dari alumni STAN itu rata-rata yang IPK-nya di atas 3,8 loh. Wow, keren sekali Bu. Karena menarik ya. Iya. Tadi saya bilang gitu. Jatim mau jadi banding-banding loh. Nah, ini sepertinya ada lagi Bu yang mau bertanya langsung kepada Ibu dari teman-teman PKN STAN. Ini ada Mas Giri Laksono. Apakah Mas Giri Laksono sudah bergabung bersama kita? Baik, sudah Bu. Oke, silakan Mas Giri Laksono bisa bertanya langsung ke Bu Yuyun. Izin bertanya Bu terkait kalau tadi kan yang ditanyakan salah satu rekan saya yang anak pajak itu untuk yang penempatan di pajaknya, untuk yang akuntansi sendiri itu kira-kira di mana aja ya Bu ya? Terima kasih Bu. Akuntansi di mana? Terima kasih. Siapa namanya Mas Giri ya? Mas Giri sekarang ada di mana ini? Saya lagi di Bogor Bu, tapi saya asli orang Surabaya. Orang Surabaya, dari Madura ya? Enggak Bu, Surabaya ya. Oh, Surabaya asli. Soalnya siapa tahu sama seperti saya dari Madura. Jadi untuk akuntansi kami tadi butuh kurang lebih 19 orang ya. Iya, 19 orang. Nah, untuk semua OPD itu butuh akuntansi, Mas. Ada 22 Nah, OPD yang butuh. ada 22 OPD loh yang butuh jurusan akuntansi. Dan untuk semua OPD, TPP atau tukinnya sama, tergantung dari kelas jabatan. Jadi jangan khawatir, ada jabatan kering dan jabatan basah, Mas Giri, nggak usah khawatir, ya. Sebagai pengelola keuangan. Dan untuk pengelola keuangan juga
terutama BPKAD itu pasti minta itu, ya, ya. Jadi sama kok, TPP-nya itu sama, tergantung dari kelas jabatannya, ya. Nah, kelas jabatan kalau sarjana itu sekitar kelas jabatan 7, Mas. Kelas jabatan 7 atau kelas jabatan 8 itu ya lumayan di atas 8 juta loh, Mas. TPP-nya. Wah, kalau zaman saya dulu nggak ada TPP, Mas. Ya, kami hanya berdasarkan gaji dan uang lembur istilahnya. Uang lemburnya kalau nggak banyak lembur, jadi nggak dapat banyak penghasilan. Nah, kalau sekarang kita sudah dituntut beda. Karena TPP tinggi, kita harus berkinerja tinggi. Jadi ada istilahnya kita harus memberikan penilaian SKP ya, standar kompetensi penilaiannya. Kinerja penilaiannya ya, standar kinerja penilaian. Ada lagi Mas Giri yang mau ditanyakan? Sudah Bu, ya soalnya ya kayaknya juga tertarik sih Bu, mau ke Pemprov Jatim. Monggo, ayo bergabung, jangan bimbang dan jangan ragu. Katanya orang Surabaya, ojo bimbang, ojo ragu. Ayo, monggo. Ya Bu, terima kasih Bu. Mas Giri, ya semoga segera bergabung ya dengan kami. Amin, amin. Ayo balik ke Surabaya. Ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Mas Giri, sepertinya. Iya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Iya, izin bertanya. Ini atas nama siapa Mbak Nona? Atas nama Mbak Noviana, maaf sebelumnya tidak bisa on kamera karena koneksinya kurang bagus di sini, Bu. Izin bertanya terkait indikator penerimaannya, Bu. Apakah berdasarkan IP saja atau ada indikator-indikator lain gitu, Bu? Terima kasih. Jadi gini, kami memang indikator kenapa ada tadi IPK ya, tugas belajar tadi juga dilihat dari IPK, nah seperti itu. Tapi kami juga tidak mensyaratkan itu. Kalau seandainya memang ingin bergabung dengan Jawa Timur dan jumlah yang kami inginkan dari alumni STAN itu adalah kurang lebih seperti tahun kemarin paling tidak 51 orang dan pada tahun ini bisa lebih banyak lagi. Nah, kalau misalnya Mbak Novi ingin bergabung dengan kami persilahkan ya, kami persilahkan untuk itu. Yang penting bertekad untuk bisa bekerja lebih baik dan meningkatkan karir. Itu tekad untuk lebih baik lagi. Ya, itu Mbak Novi. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak Novi. Terima kasih banyak Mbak Novi dan Bu Yuyun. Mengingat waktu yang sudah habis nih Ibu, maka sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum menutup sesi ini, Ibu, kami persilakan Ibu dapat memberikan sepatah dua patah kata untuk closing statement. Monggo Bu Yuyun. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah kesempatan kepada kami. Jadi lulusan STAN yang bergabung dengan Pemprov Jawa Timur dari tahun ke tahun, jadi itu mulai tahun 2020 itu baru kami baru menerima alumni STAN ya. Tahun 2020 ada 38 orang yang bergabung dengan kami. Nah, tahun 2021 itu sudah bertambah menjadi 51 orang. Nah, tahun ini kami ingin lebih banyak lagi yang bersedia atau berkeinginan untuk bergabung dengan kami di Pemprov Jawa Timur. Karena apa? Pembangunan di Jawa Timur sangat membutuhkan adik-adik alumni STAN untuk membantu kami dalam meningkatkan kesejahteraan atau menjalankan pembangunan di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Itu yang kami sampaikan. Monggo segera untuk bergabung dengan kami. Jangan bimbang dan jangan ragu untuk bergabung dengan Pemprov Jawa Timur. Kami tunggu kedatangannya untuk bergabung dengan Jawa Timur pada alumni STAN. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas paparan, informasi, dan juga closing statement yang sangat powerful sekali ya. Semoga Ibu diberikan selalu kesehatan. Sehat-sehat selalu Ibu. Sampai Amin. jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mohon izin untuk sama-sama. live. Ya, Terima siap Ibu. kasih. Terima kasih Ibu. Dan juga semoga teman-teman lulusan PKN STAN dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap ya. Ya. Serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan nanti minat para Betul lulusan PKN sekali. STAN ini. Oke, kita kayaknya akan masuk ke sesi ketiga ya Ilham. Sesi keempat dong Kak, kan ini kan sesi Allah. ketiga Aduh, Kak. mohon maaf. Iya, sebelum kita lanjutkan ke Iya. sesi keempat yaitu Iya. dari Badan Pusat Betul. Statistik. Iya. Kita akan break sebentar berikut Iya. ini.